Wah, aku ngalami kaya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngoten niku di antara. Saya ngalami kaya Sunan Kalijaga. Ngoten niku. Wa yadhunnu annal maqsuda minal ibadati ghairullahi ta'ala. Mereka mengira bahwa tujuan dari ibadah adalah hanya mengingat Allah Ta'ala. Wa tarku mutaba'atir Rasul, dan meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yatadarraju min dzalika ilal ilhad wazzandaq wazzindiqah, dan mereka melangkah lebih jauh ke arah kekufuran dan zindik. Na'udzubillahi minad dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Waqad yaluhul liaqdami khayalat. Kadang muncul khayalan, muncul angan-angan kosong. Yadhunnunaha waqa'i'a, dan mereka kira khayal-khayal itu adalah kenyataan. Wa yusammunaha biwaqa'i'il masyayikh, dan mereka menyebutnya sebagai peristiwa-peristiwa para syekh. Min ghairi ilmin bi haqiqati dzalik, tanpa mengetahui hakikat sebenarnya dari hal tersebut. Intaha kalamu rahimahullah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada halaman 186 baris ke-15 dari atas nggih. Leres. Postingan kula wau ngoten nggih. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, wal farqu bainal waqfah wal fatrah. Perbedaan antara al-waqfah atau berhenti sejenak, wukuf, wakof. Biasanya kalau jenengan baca Al-Quran ada tanda wakaf toh. Nah, itu al-waqfah. Bainal waqfah wal fatrah. Nah, fatrah itu jeda. Kalau wukuf atau al-waqfah itu berhenti sejenak. Apa perbedaan antara al-waqfah berhenti sejenak dan al-fatrah yaitu jeda? Annal fatrata, bahwasannya sesungguhnya fatrah, jeda itu adalah arruju'un anil iradah, mundur dari keinginan, wa khurujun minha, dan keluar darinya, dari iradah. Wal waqfatu, sedangkan al waqfah atau berhenti sejenak adalah khurujun anisairi, keluar dari perjalanan, taqarrub ilallah bistikhla'i halatil kasali, karena menikmati kondisi malas. Wa kullu muridin, setiap murid, fibtida'i iradatihi, di awal keinginannya atau kehendaknya, itulah yaji'u minhu syai'un, tidak akan menghasilkan apapun. Jadi pembahasan kita itu masih tentang medan jiwa yang dilalui untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu-nafsu kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah.
Lah, saat seseorang itu melakukan pendekatan diri kepada Allah, itu ada yang keluar. Nah, ada yang berhenti, ada yang keluar. Kalau yang ada yang dinamakan fatroh itu mundur, sudah nggak ingin lagi, nggak ingin apa, nggak ingin lagi melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Bisa jadi karena dia itu sudah merasa puas. Saya udah dapat segini aja. Padahal ditakoni sholat wis iso khusyuk durung. Kemudian sholatnya sudah menghasilkan menghentikan perbuatan-perbuatan keji maupun mungkar dalam kesehariannya. Ya urung iki, wong aku sik irian iki, aku sik dengkian iki. Berarti itu namanya keluar, berhenti sebelum sampai. Kalau berhenti sebelum sampai itu kan ya susah toh, Pak. Nang Jakarta baru sampai sadurunge Jakarta piye? Pemalang wis. Atau Pekalongan mandek kan belum sampai. Itu keluar. Sedangkan al-waqfah yang dinamakan waqfah itu berhenti sejenak, fatrah itu jeda. Waqfah itu adalah keluar dari perjalanan spiritual karena menikmati kondisi malas. Nah, kedua-duanya ini sebetulnya adalah tidak menghasilkan apapun. Oh, saya merasa menghasilkan, Pak. Tapi kan tujuannya nggak tercapai. Tujuannya belum tercapai. Fa bidayatul umur ya allati yajibu ayyura'iha al murid. Seharusnya permulaan segala sesuatu bagi seorang murid itu hendaknya diperhatikan. Hendaknya di sini bahkan ditulis yajibu. Permulaan segala sesuatu itu harus diperhatikan oleh seorang murid. Sebetulnya bukan hanya perjalanan spiritual kita harus memperhatikan gitu. Di apapun lah, jenengan melebu kuliah itu kan perhatiannya kalau di permulaan kan lebih. Jenengan buka usaha juga lebih. Bahkan ada yang bilang ke saya yang namanya kalau buka usaha itu seperti punya bayi. Punya bayi itu ya merawatnya itu 24 jam. Itu Pak Dwi. 24 jam. Nah, kalau nggak diperhatikan nanti bisa gagal. Wallahu waliyut taufiq wat tasdid. Dan Allah adalah pemberi petunjuk dan kesuksesan. Wala gina lil muridi fi hadal qismi. Mengapa kok diakhiri wallahu waliyut taufiq wat tasdid? Itu adalah agar kita ingat gitu. Walaupun kita itu penuh perhatian, penuh kesungguhan, tapi kita harus tetap la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Selalu menumpukan perbuatan-perbuatan kita itu adalah atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Wala ginan lil muridi fi hadzal qismi. Dan seorang murid tidak terbebas dari antahswi lima yahtaju ilaihi minal ulumis syar'iyyah. Dan seorang murid tidak bisa terlepas dari memperoleh ilmu-ilmu syariat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan sesuai alama yang bagi dengan apa yang semestinya. Jadi seorang murid itu tidak wiritan tok. Tidak poso tok. Murid di sini adalah orang yang mempunyai kehendak untuk mendekatkan diri pada Allah. Janjane nek Islam sing sehat ya mesti pengin takarrub ila Allah. Itu muslim yang sehat. Apalagi kok semakin seseorang itu belajar siapa Allah gitu. Kemudian belajar mengenal Allah sedikit demi sedikit, pasti akan semakin ingin mendekat. Itu pasti. Sing tenanan, nek sing mboten tenanan biasanya nggih mboten. Nah, seseorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah niku mboten wiritan tok, mboten salat tok. Tapi intinya adalah juga mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya. Ilmu syariat yang dimaksud seperti apa? Secara keseluruhan,
Ilmu syariat itu adalah perintah-perintah Allah yang tegas. Sholat, zakat, puasa, haji, jujur, bertanggung jawab, tidak menghina kelompok lain, tidak sombong, dan seterusnya. Jadi tidak wiritan tok, wiritan tok, poso tok, sholat tok, sampai nyepi nang gua itu jane mboten ngoten. Seandainya pun seperti itu adalah sebuah proses. Proses ini biasanya kalau di dalam dunia toreko namanya suluk. Nah, suluk itu biasanya ke tempat tertentu yang memang dikondisikan oleh mursyidnya, oleh gurunya untuk 10 hari atau 40 hari. 40 hari itu kan sebelum 40 hari ya bekerja seperti biasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau setelah itu juga setelah selesai juga melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Saya punya teman banyak yang seperti itu, yang melakukan seperti itu. Ya saya memang mau seperti itu, berarti mempersiapkan bekal. Kalau punya keluarga ya keluarganya dikondisikan. Keluarga dikondisikan itu bukan hanya dibilangi, tapi juga disangoni. Kan kewajiban kan gitu. Aman ya, 40 dino gitu. Eh, ingat ya, ada tidak hanya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya wiritan atau ritualitas saja, tetapi perlu ilmu-ilmu syariat yang diamalkan. Nah, wa amalul batin, sedangkan amal batin yarji'u hasiluhu ila amrin wahidin. Hasilnya itu kembali pada satu perkara, bahwa ikhlasul tauhid lillahi azza wa jalla, yaitu ikhlas bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi'tiqadil ubudiyyatilahu, dengan keyakinan, dengan iktikad akan penghambaannya kepada Allah. Nah, amal-amal batin itu dandani tauhid ikhlas kepada Allah, bahwasanya kita hanya menyembah Allah, melakukan segala sesuatu juga karena Allah, atau yang dinamakan takwa itu. Jadi takwanya lebih berkualitas, bukan hanya kuantitas, bukan hanya diperbanyak sholat sunnahnya, bukan hanya diperbanyak zikirnya, tapi keikhlasannya itu muncul. Bertauhid, tauhid niku nanti kan ujungnya itu merasakan betapa semuanya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan saat merasa dirinya itu hanya milik Allah, karena milik Allah ya dia mengatakan semuanya adalah milik Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau tidak dilambari dengan ilmu syariat tadi kadang ngawur. Jadi terus salah jalan. Wadzalika bi ayyahmila nafsahu alal istislam. Hal seperti itu tadi dilakukan dengan menyerah, dengan menanggung atau menundukkan dirinya untuk menyerah atau istislam, dengan tunduk di akamillahi ta'ala, kepada hukum-hukum Allah ta'ala. Nah, oleh karena itu orang-orang yang bertoreko, orang-orang yang ingin mengatakan dirinya saya ingin bergabung pada kelompok sufi gitu, ya maka harus tahu hukum-hukum ini. Gimana kita mau tunduk pada hukum-hukum Allah kalau tidak belajar? Hukumnya Allah diantaranya kan jelas, welo-welo toh Pak. Nek wayahe sholat yo sholat. Lah terus kan enten toh orang niku senenge wiritan, senenge poso, senenge nyepi, pada akhirnya tidak sholat. Kan salah. Karena memang lambaran ilmu syariahnya, ilmu syariatnya tidak ada. Watarkil munazaati, dan meninggalkan penentangan.
Penentangan apa? Penentangan terhadap apa-apa yang diberikan Allah kepada dirinya, nggak terima dengan hidupnya. Irungku kok bisulan lho, nggak terima kan umpamanya nggak oleh. Nah, wis kedaten iku ya diterima sabar. Ya, sabar ya, ya terus kalau mau mengevaluasi apa sih sebenarnya mengapa terjadi seperti itu. Contoh, kalau ada orang umpamanya jatuh ke lubang, terus kemudian evaluasi. Iya ya, aku pas melakukan nang jalan itu terlalu tergesa-gesa tidak melihat dengan serius di depan saya. Oleh karenanya saya harus jalan pelan-pelan. Itu bisa diterapkan ke semua kehidupan kita. Bahkan nuwun sewu, ada orang kalau umpamanya mencari rezeki Allah niku sulit gitu kan. Sulit. Bisnisnya rugi wae. Ya dievaluasi gitu. Evaluasi dan di antara evaluasi yang paling kalau masalah rezeki itu sebetulnya pernah nggak nyakiti hati orang tua itu paling penting. Nah kemudian bagaimana kafarotnya ibaratnya bagaimana kita ya minta maaf pada orang tua. Nek nek sing mboten enten ya banyak mendoakan orang tua dan memang ya minta maaf lah pada orang tua walaupun orang tua itu sudah meninggal dengan memperbanyak doa. Terus apa lagi? Nah, kemarin-kemarin saya nyampaikan bahwasannya uang nek itu yang ngaji malam Jumat. Sodakotu sir ikut tutfi'u go ghadaballah. Jadi sodakoh secara rahasia itu memadamkan murka Allah. Bagaimana caranya sedekah rahasia? Ya gampang tuh, Pak. Ono rekening panti asuhan diisi. Tapi panti asuhan sing bener, masuk sing bener katanya ya beberapa panti asuhan itu modus gitu. Ada cerita-cerita seperti itu kan. Ya. Malah ya sing ono-ono nang kene wae malah dikekirono. Iki saking sinten saking hamba Allah ngono ya, terus balik. Atau kotak-kotak infak di toko itu 1.000 2.000 kotak infak di masjid 1.000 2.000 kan. 5.000 10.000 itu kan rahasia nggak ada yang tahu toh biasanya wong-wong nek nang masjid ya malah ditutup gini toh ben ora ngerti nek 100.000 kan gitu atau ben ora ngerti nek mau 2.000. Nah jangan nentang watarkil munazah jangan menentang di antara menentang yaitu tadi tidak terima dalam satu ayat Al-Quran itu yang ada itu wah kok lupa saya nih jadi intinya jangan menentang waman a'rada ang dzikri barang siapa yang a'rada niku ya menentang mingui ngemoi dari peringatanku dari peringatan Allah maka dia akan ma'isyatan dongka hidupnya jadi rumit jadi susah tuh. Cuma tidak bisa kemudian kita itu menghukumi orang yang miskin hidupnya pasti susah kan betul mesti betul nah betul mesti kan hadis itu cetha laisal gina an kasrotil arodi walakinnal gina ginan nafsi piye iki calon guru iki dene laisal gina an kasrotil arodi walakinnal gina ginan nafsi. Jadi yang namanya kaya itu adalah bukan karena banyaknya harta benda tetapi kaya itu karena hatinya menerima qanaah itu. Nah, oleh karena itu belum tentu orang miskin pasti susah. Begitu juga apakah orang kaya pasti tidak susah? Mboten juga toh. Pak Dwi mesti ngerti mungkin wong sugih tapi susah kan.
paling gak ngerti nang sinetron nang TV. Wal ikhtiyari baina yadaihi, dan pilihan sendiri di hadapannya. Tinggalkan memilih sendiri, memilih dengan keinginan sendiri. Memilih dengan keinginan sendiri itu karepe dhewe. Nah, bagaimana agar kita itu dipilihkan oleh Allah? Nah, kita harus paham hukum Allah. Contoh, kalau kita itu memilih dua hal, yang satu itu penuh nafsu, yang satu itu penuh pengabdian kepada Allah, milih pundi? Ya milih mengabdi. Milih sing ayu apa sing solihah? Eh? Ayu solihah yo, api deleki ya itu. Nah, jadi memang benar seperti itu ya, dicari gitu. Wis ayu solihah sugih. Terus napa malih? Bobote, bebete, bibite, luar biasa. Ya, artinya kalau kita itu umpamanya ini ono daging kambing halal, wis cetha halal. Iki ono daging sapi tapi kok ragu-ragu ya. Nah, kalau berpertimbangan hukum Allah, milih sing putih. Sing jelas. Walaupun daging sapi luwe larang nggih. Luwe larang apa Mas Dwi? Nah, Mas Dwi nyati terus iki. Iya, sate sapi luwe larang tapi ya. Jadi begitu ya. Nah, ini kemudian dikuatkan dengan Syekh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi ini mengutip dari kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Wa hadzal makna, dan makna inilah huwallazi dhammanahul muallif rahimahullahu taala fi kitabihi, yang disampaikan oleh penulis kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Fal yasta'in al-muridu ala dzalika bihi. Hendaklah seorang murid bergantung pada atau merujuk kitab ini dalam ikhtiarnya, dalam usaha-usahanya. Walam yaksid biriyadatihi wa mujahadatihi. Oh, salah rujuk nih. Wal yasta'in al murid ala dzalika bihi. Hendaknya seorang murid dalam ikhtiarnya, dalam upaya-upayanya tadi, di atas tadi, seperti menundukkan dirinya dengan hukum Allah, meninggalkan penentangan, meninggalkan perencanaan dan pilihan sendiri di hadapan Allah, hendaknya wal yasta'in ala dzalika bihi, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Wala yaksid, dan jangan bertujuan biriyadatihi wa mujahadatihi, dengan riyadah dan mujahadahnya, at-tawassula ila syai'in minal karomat, untuk sampai kepada sesuatu dari kemuliaan-kemuliaan. Kemuliaan di sini niku bukan sekedar karomah loh, Pak. Selama ini kita kan sering jangan mencari karomah, tapi berikhtiarlah istiqomah. Lah karomah itu bukan hanya umpamanya dungone mandi, ngerti apa yang disembunyikan orang, ngerti sadurunge winarah, umpamanya begitu. Bukan hanya itu. Karomah kemuliaan itu wong dikai duit akeh, iku ya kemuliaan. Wong dikai pangkat, iku ya kemuliaan. Nah, jangan mencari itu. Jangan riyadhah, jangan melatih diri berpuasa, sholat malam, sholat duha, dan seterusnya itu untuk mencari kemuliaan-kemuliaan. Wa kharqil awaidi wa kharqil awaidi, dan khariqul adah. Khariqul adah itu keluar dari kebiasaan. Umpamanya jenengan naik motor dengan membaca doa apa gitu, kemudian luwih cepet separuh 50 km, 50%. Biasanya ditempuh 5 jam, ini mung 2 jam setengah. Karena apa? Pas jenengan lewat itu jalannya disepikan oleh
pertolongan jin apa malaikat apa gitu. Jangan kayak gitu. Jangan cari hal-hal seperti itu. Ngoten-ngoten niku enten mboten sudah banyak ceritanya. Banyak orang punya khariqul adah kayak gitu yang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan manusia biasanya. Wa anwa'il ijabat, wa anwa'il ijabat dan berbagai jenis ijabah. Macam-macam ijabah, ndonga ijabah, mambani wong ijabah, jaluk duit ijabah, jaluk kebun ijabah, jaluk motor anyar ijabah. Nah, jangan seperti itu. Nah, Pak, napa mboten kantuk donga ning ngoten? Gini loh caranya. Tak ulangi, Kak. Caranya itu seperti itu. Mintalah kepada Allah karena kita menyadari bahwasannya kita itu hambanya Allah yang sepatutnya kalau punya keinginan nggih donga. Karena uang nek mboten donga akhire mung ngandalke usahane. Biasane ngoten. Usaha lali donga. Sebetulnya nek saya perhatikan kebanyakan orang itu memang yang harus dielingke iku ndungane bertawakal kepada Allah. Karena apa? Nek usaha itu mesti praktis uang mesti usaha kok, Pak. Nek duwe keinginan loh, itu mesti usaha. Nggih. Tapi memang harusnya dua-duanya karena tidak bisa ndonga tok atau usaha tok, tapi orang itu harus ikhtiar juga, berdoa juga ya, bertawakal juga iya. Nggih. Hal-hal seperti itu tadi fa inna dzalika fitnatun. Karena hal itu adalah fitnah atau ujian. Wabaliyatun dan bencana. Qati'atun yang memutus alaihi thariqul ubudiyah, yang memutus jalan menuju kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun cetha? Pun cetha nggih. Nggih. Sakniki selanjutnya napa? Qala Abu Usman nggih. Leres. Leres, Mas. Nggih. Qala Abu Usman Al-Maghribi radhiyallahu anhu. Abu Usman Al-Maghribi. Nah, ini diperkuat lagi dengan kutipan yang ngutip Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad menulis di sini dalam rangka menjelaskan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah dijelaskan Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad mengutip nama-nama yang disebut tadi. Nah, berikutnya ini ngutip dari Abu Usman Al-Maghribi radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Man ikhtarul khalwah ala syuhbah. Beliau berkata, barang siapa memilih menyendiri daripada bersahabat atau bergaul, yang bagi ayyakuna khalian min jami'il adhkari, seharusnya ia bebas dari semua ingatan-ingatan, illa dzikra rabbih, kecuali ingat kepada Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau mau berangkat suluk tadi itu menyepi, menyendiri yang tadi saya sebut entah 7 hari, 21 hari maupun 40 hari bahkan 100 hari tadi. Nah, disepikan dulu ingatannya. Paling mudah apa? Paling mudah adalah kewajibannya yang ditinggalkan dipenuhi semuanya. Nah, kemudian konsep atau punya tanggungan apa dicatat. Catat itu nggak harus begini, harus gini juga ya. Nah, baru disimpan. Setelah disimpan, dah kita konsentrasi kepada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah niku nggih yang berkali-kali saya sampaikan. Tidak hanya ingat astagfirullah, astagfirullah, enggak. Astagfirullah itu apa? Saya mohon ampun kepada Allah. Allah itu siapa? Al-Azim. Allah yang maha agung. Nah, itu dipelajari gitu. Apa Al-Azim? Apa Sastra?
yang maha agung. Keagungan Allah itu kayak apa? Nggak bisa jelaskan. Tapi pernah belajar? Pernah. Pada waktu kita mengingat Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kita betul-betul sudah belajar Al-Azim tadi, Allah yang Maha Agung, itu bisa-bisa pas ingat itu pasti gini. Allah Maha Agung. Kita Maha Maha salah, banyak salahnya, banyak kehinaannya. Kan ngoten toh? Gak hina piye wong mlaku wae butuh pertolongan toh? Gitu. Sing nolong ya Gusti Allah. Wong kita hidup aja karena dihidupkan oleh Allah. Nah, kita itu bernafas bisa gini enak. Ya karena Allah paring, Allah menganugerahkan pada kita. Betapa tergantungnya kita. Nah, saat kita itu memang merasakan pada waktu menyebut astagfirullahaladzim, keagungan Allah yang seperti itu dan tergantungnya kita yang pada yang Maha Agung itu, istighfarnya tambah khusyuk. Nah, itu namanya ingat Allah. Zikrullah niku ngoten niku. Di antaranya masih banyak yang lain. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam sampai As-Sabur, ayat kursi, kulhu, kulhu elik kae. Nah, itu ya maknanya luar biasa tuh sekali. Apa al-ahad? Al-ahad itu kan berkaitan dengan wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah bertauhid. Nah, tauhid itu ada yang namanya tauhid fidzat, sifat, lalu kemudian nanti fil af'al, lalu kemudian itu wahdaniyah. Lalu seperti itu nek paham ya semakin baik kita yang mengingat Allah. Jadi ingatan Allah, ingat kepada Allah. Kalau orangnya tidak pernah belajar yang lebih mendalam, ya ingat Allah, takut taat gitu dong. Tapi kalau kita mendalami ingat kepada Allah, siapa Allah itu yang muncul bermacam-macam. Saat kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin tunduk patuh kepada Allah. Saat kita itu mengingat betapa Allah itu maha baik, Allah itu maha menganugerahkan rizki, kita bisa bersyukur. Setelah kita bersyukur kok terus diparingi, dianugerahi yang banyak, kita bisa jatuh cinta. Saat kita bisa jatuh cinta, kita bisa rindu, kita bisa merasa eh, akrab kepada Allah. Akrab dalam tanda kutip bukan seperti manusia loh. Atau bahasa yang lainnya itu jinak kepada Allah. Nah, kita bisa fana juga. Nah, di antara cara mengenal Allah itu berzikir yang awalnya tidak banyak makna, tapi kita ulang terus karena sungguh-sungguh Allah paring. Ini umpamanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Awalnya ya wis cuma Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim gitu. Tapi karena kesungguhan kita Allah paring pengetahuan kalau kita ulang-ulang. Itu fungsinya wiridan. Sergap wiridan nanti akan dapat itu. Tapi kalau wiridan sergap kok belum dapat seperti itu, maka harus dikoreksi. Ada yang salah mungkin. Caranya, caranya mungkin karena terlalu fokus pada hitungan, lupa menghayati, lupa memahami, lupa menghayati, lupa merasakan. Karena menghitung. Awal-awal perlu dihitung, memang iya, awal-awal perlu dihitung. Karena kalau nggak dihitung 10 wis dianggap satu wis. Wis bosen lah. Pingin hilang mari baik. Pinginnya rampung. Ya, nah, nanti kalau sudah terbiasa 100 bertahun-tahun, kemudian bukan 100-nya yang penting, tapi kalau bisa setiap waktu, setiap saat.
Dengan seperti itu, insya Allah, Allah akan paring anugerah-anugerah kemendalaman dalam mengenal mengenal Allah. Sehingga pada waktu mau suluk ini bisa semua ditinggalkan. Karena apa? Saya sedang menuju kekhususan kepada yang kita cintai, yang saya cintai, yaitu Allah. Coba mau menuju pada yang dicintai kayak semangat toh, Pak. Semangat. Semangat lainnya dilupakan. Maka jadinya ayyakuna khalian min jami'il adkari ila dzikra rabbih wa khalian min jami'il iradati illa ridha rabbih, dan bebas dari semua keinginan, kehendak kecuali ridho Tuhannya, yaitu ridho Allah. Wis ora arep Gusti Allah paring karomah apa ora, itu kan kehendaknya Allah. Mun dipasrahkan Gusti Allah. Mau Allah paring kekayaan atau enggak, umpamanya. Karena kita nyuwun mau bikin pesantren atau bikin menanggung jawab keluarga, ya terserah Gusti Allah. Allah itu maha bijak. Yang perlu kita lakukan adalah kita ikhtiar dengan perintah-perintah Allah. Ya, perintah Allah termasuk kalau ingin sukses dalam belajar ya sinau. Kalau ingin sukses dalam bekerja ya bersungguh-sungguh kan begitu. Berikutnya wa khalian min mutalabatin nafsi min jami'il asbab, dan bebas dari tuntutan nafsu dalam semua sebab-sebab. Tuntutan nafsu dalam semua sebab-sebab niku ngeten lho Pak, sebab. Krono aku pingin cepet pinter, maka aku sinauku tak ngedur, tapi lupa untuk bertawakal kepada Allah. Lupa untuk la haula wala quwata illa billah. Akhirnya yang muncul nafsu. Oke, nah aku sinau tenanan ndak pinter. Ngoten-ngoten. Sinau niku lantarane ben Gusti Allah maringi paham, maringi pinter, termasuk ngapalke Quran, tenanan ngapalke Quran. Tapi yang maringi bisa hafal itu yang anugerahkan Allah. Sama kalau kita sakit, kita berupaya semaksimal mungkin berobat. Yang maringi sehat adalah Allah. Yang maringi sembuh itu adalah Allah. Wa huwa yasfin, kalau di dalam Al-Quran itu. Allah, dia yang menyembuhkan. Bahkan dalam masalah makan mau nih ngoten toh. Yang ngasih kenyang sinten? Gusti Allah loh, Pak. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Sing urip ki Gusti Allah kan. Yana itu kan Allah ya, yang menghidupkan kami. Ba'da ma'amatana, setelah mati kami. Baik. Doa-doa itu seperti itu, mengembalikan kita pada Allah. Nek ngoten niku nanti tidak bisa sombong kita, semua miliknya Allah. Wa illam yakun bihadhihi sifat, jika ia tidak memiliki sifat-sifat ini, fa inna khalwatahu tuqi'uhu fi fitnatin au baliyatin. Jika seseorang yang mau suluk menyepi untuk beribadah kepada Allah tidak memiliki sifat-sifat di atas tadi, maka suluknya atau ujlahnya, nyepinya itu akan menjatuhkannya ke dalam fitnah ataupun bencana. Medeni toh Pak? Nggih, makanya harus diilmoni, napa-napa diikuti ilmoni, dipelajari ilmunya dengan baik. Wa qala Asy Abu Abdillah Al-Qurasyi radhiyallahu anhu. Syekh Abu Abdullah Al-Qurasyi
radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man amila liyajida." Barang siapa yang beramal, melakukan amal napa mawon, amal lahir maupun batin. Au yaro, liyajida untuk mendapatkan sesuatu, au yaro atau agar melihat. Oh, au yuro atau agar dilihat. Lam yuftah, maka tidak akan dibukakan lahu untuknya bisyai'in dengan sesuatu pun hatta yakuna qasduhu tahqiqul ibadah, sehingga niatnya adalah untuk mewujudkan ibadah dan melaksanakan wal qiyam, untuk menghakikatkan ibadah, wal qiyama bima yajibu alaihi, dan melaksanakan apa-apa yang wajib untuknya, min hukukir rububiyati, dari hak-hak ketuhanan. Jadi seseorang kok melaksanakan amal batin maupun amal lahir banyak, umpamanya wakeh ngamal ke, tapi tujuannya itu untuk menemukan sesuatu atau untuk dilihat oleh orang, maka dia tidak akan dibuka kecuali dia berubah niat. Tujuannya adalah untuk menghakikatkan ibadah maupun memenuhi hak-hak ketuhanan Allah. Hak-hak ketuhanan Allah atas manusia niku nggih disembah niku lho Pak. Sembah, kita puja, kita puji, kita taati niku hak-hak Allah kepada kita. Qala shahibul kitab Awariful Ma'arif. Berikutnya pengarang kitab Awariful Ma'arif, beliau berkata, "Man dakhalal khalwah." Barang siapa masuk dalam khalwat atau menyendiri, mu'talan fi dukhulihi, dengan alasan yang tidak benar, dakhala alaihi syaiton, maka Allah ikut campur. Dakhala alaihi syaiton, maka setan ikut campur. Wa sawwalalahu anwa at-tughyan, dan membisikkan berbagai jenis kesombongan. Wamtala aminal hurur, dan dipenuhi dengan bujukan. Wal muhal, serta napa muhal? Muhal niku kemustahilan. Wa dhanna annahu hasala ala husnil hal. Muhal niku dimaknai angan-angan kosong. Wa dhanna annahu hasala ala husnil hal, sementara ia mengira bahwasannya ia mencapai kondisi spiritual yang baik. Wah, aku wis lulus iki kan. Cedak nang Gusti Allah, ngomongnya gitu. Padahal pada waktu dia itu memulai untuk khalwat ataupun menyendiri, itu alasannya tidak benar. Alasan tidak benar apa? Yang tadi di atas tadi. Agar benar apa? Ya, ini adalah untuk menghakikatkan ibadah maupun untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak, opo khalwat menyendiri niku memang kewajiban kita. Yang wajib dari kita itu, oleh Allah diperintahkan kita itu membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita. Kalau dalam Al-Quran, yang di dalam Quran surat As-Samas itu, fa'alhama fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Nah, salah satu alat membersihkan jiwa itu adalah khalwat, menyendiri. Karena apa? Kalau tidak khalwat, tidak menyendiri, tidak uzlah, niku kan input indera, pengaruh itu kan datangnya banyak sekali. Maka sulit. Nah, biasanya orang kalau sudah bisa meniadakan pengaruh-pengaruh indera ini 40 hari,
maka biasanya itu mapan. Dia bisa mengendalikan lebih baik. Oleh karenanya haji di Indonesia mengapa kok 40 hari? Agar seperti itu. Haji itu Pak, Indonesia Living Regular itu kan jadwalnya 40 hari. Agar betul-betul hanya bertujuan pada Allah, fokus pada Allah. Nanti nek mulai betul-betul mabrur kan karepe gitu. Wakola, kola dan Sohibul Kitab Awariful Ma'arif juga mengatakan, waqad dakhalat al fitnatu ala qaumin. Fitnah atau ujian telah menimpa ala qaumin kepada kaum. Dakhalu al khalwata bi ghairi syurutiha, kepada kaum yang khalwat, yang menyendiri tanpa syarat-syaratnya. Wa aqbalu ala dzikrin minal adkar, mereka sibuk dengan salah satu bentuk zikir dari banyak zikir. Wah, zikir satu tok. Wastajma'u anfusahum bil uzlah, dan mereka sibuk serta mereka berkumpul. Wastajma'u anfusahum bil, mereka mengumpulkan diri dalam menyendiri dari makhluk lain. Di mereka ini berkelompok, makanya disebut sekelompok orang yang menyendiri ngamalke zikir satu zikir. Wa mana usyawagila minal hawasi kafilir ruhaban, mereka menutup diri dari gangguan kesibukan panca indera, seperti kafilir ruhaban, seperti yang dilakukan para rahib, wal burohimah, dan kaum Brahmana Hindu, Buddha. Rahib niku rahib orang-orang Yahudi Nasrani. Wal falasifah maupun para filosof. Filosof niku nggih sok menyendiri memikir sambil zikir siji. Entah apa enggak disebutkan di sini. Wal waqdatu fi jam ilhami, mereka fokus fi jam ilhami untuk mengumpulkan wal waqdah dan bersatu fi jam ilhami dalam mengumpulkan kesulitan laha taksirun fi syafa'il batini mutlaqon, dan mereka kemudian menghasilkan pengaruh atau berhasil taksir, pengaruh, ada bekasan, ada pengaruh fi syafa'il batini mutlaqon, dalam membersihkan batin secara mutlak. Mereka berhasil gitu. Fa kullu ma kana min dzalika bi kasani siyasati syar'i, setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat, wa sidqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjaba tanwirul qalbi, maka akan menghasilkan penerangan hati, wasyuhda, dan zuhud fit dunia, kepada dunia, wa khalawata dzikr, dan manisnya zikir, wa muamalat wal muamalata bilillah, dan muamalah berhubungan dengan Allah bil ikhlas, dengan ikhlas, minas sholat, baik itu berupa sholat, tilawah, wa ghairi dzalik, dan lain-lain, dan amalan lainnya. Sementara kalau orang yang mengamalkan syariat dan mengikuti Rasulullah secara ikhlas, akan terang hatinya, kemudian zuhud terhadap dunia. Nah, kalau ada orang beribadah mengikuti Rasulullah tapi tambah tamak kepada dunia, berarti niatnya ada yang salah.
Jadi harus ada syariat dan mengikuti Rasulullah. Bukan hanya sekedar seperti para brahmana, para rahib tadi maupun filosof. Itu akan menghasilkan batinnya bersih. Nah, tetapi batin yang bersih itu belum tentu kemudian akan akan menjadi hatinya terang. Ngertos, Pak. Batin bersih niku, batin yang bersih niku maka bisa melihat banyak hal yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan orang. Tetapi belum tentu orang-orang seperti itu belum tentu kan muslim. Maka di sini saya kan sering mengatakan begini, orang-orang kaya gampang ini sebutan kan ono dukun ya pinter-pinter. Nah, tapi bukan yang seperti yang terakhir tadi, mengikuti syariat, mengikuti Rasulullah, ikhlas, hasilnya terangnya hati, tidak tamak kepada dunia. Zikir ya terasa tenang, manis. Beribadah kepada Allah itu dengan ikhlas, baik sholat, tilawatul Quran maupun yang lain-lain. Niku bedane. Ono wong kaya batine sakti, batine itu seperti tadi disebutkan, tapi kok tamak terhadap dunia. Nah, itu berarti yang pertama itu tadi. Walaupun bisa jadi yang diucapkan itu adalah zikir loh, Pak. Tapi niatnya salah. Maka di sini tadi yang atas disebut waqad dakhalat al-fitnah ala qaumin. Fitnah menimpa sekelompok orang yang memasuki uzlah tapi syarat-syaratnya tidak ada. Artinya kalau jenengan uzlah, kalau yang saya contohkan tadi itu suluk. Itu ya tenanan, Pak. Suluk, wiritan, ya sholat jamaah, sholat malam, sholat duha, baca Al-Quran, zikir. Ngurangi ngobrol karo kacang. Nek iso nol. Jadi kita selalu seperti itu dalam hari-hari itu. Yang angel nek nang haji kan ngono. Banyak ngobrolnya karo blonjo nih, jari nih. Aku biyen hajiku mung 10 dina dadi ya ora menikmati blonjo. Wong sangune ya ora akeh ya. Kan gitu, mung 10 dina. Kayak gini ini yang berangkat sekarang ini di Madinah nek ora tenanan, maka yang terjadi adalah di sela-sela ayo jamaah sih memang jamaah nang Masjid Nabawi, tapi di sela-sela itu kan bisa belanja lah khawatirnya kebablasan. Boleh belanja boleh, ngobrol boleh, tapi jangan sampai ngobrol jadi ghibah, kemudian belanja jadi borong-borong yang nggak perlu. Mama kana min dzalika min ghairi siyasati syar'i. Adapun apapun yang dilakukan tanpa mengikuti aturan syariat wa mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunjibu safa'a fin nafsi, itu akan menghasilkan kejernihan jiwa, jiwanya bersih. Yusta'anu bihi ala iktisabi ulumin, yang bisa digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu. Riyadiyatin mimma ya'tani bihil falasifah wad-dahriyun. Okay. Ala iktisabi ulumi riyadiyatin, ilmu-ilmu empirik, ilmu empirik yang rasional. Ilmu empirik yang rasional itu pripun? Seperti orang menemukan ada gaya gravitasi, menemukan pompa kok iso pompa air kayak gitu. Itu bisa menyendiri kemudian hatinya menjadi jernih, dapat ilmu. Tapi ilmu-ilmu yang empirik, yang rasional.
Mimma ya'tani bihil falasifatu wad dahriyun, yang dipelajari, yang menjadi perhatian para filsuf maupun kaum-kaum dahriyun, itu kaum materialis. Materialis itu material lho, Pak. Nek ora ketok ya ora ono. Berarti malaikat itu ora ono. Kelanjutannya pripun sing ora ono? Malaikat ora ono. Gusti Allah ora ono. Materialis niku. Nah, yang mahasiswa kudune paham apa itu yang namanya rasional, empiris, kemudian eksistensialis, konstruktivis, modernis, pa, po, posko, postmodernis. Itu aliran-aliran filsafat. Nah, aliran filsafat jadi ditambahi modernisme, empirisme, rasionalisme. Harus paham. Pemane zaman saiki ngono-ngono iku bukan nggak berguna, berguna untuk menyusun hujah-hujah, argumen-argumen dalam kita beragama. Wa kullama aksaru min dzalika kasurul bu'du minallahi ta'ala. Semakin banyak mereka itu melakukan hal seperti tadi, menyendiri tanpa syarat-syarat itu tadi, salah niat, ya kasurul bu'du minallahi ta'ala. Semakin jauh, semakin banyak, ya semakin banyak ya semakin banyak jauhnya, ya pas ya semakin jauh dari Allah Ta'ala. Wala yazalul muqbilu ala dzalik, dan orang yang terus menerus melibatkan dalam hal itu yastagwiya hisyaitonu mimma yaktasibu minal ulumur riyadiyah, maka akan tergoda oleh setan melalui ilmu-ilmu rasional yang ia pelajari. Orang kalau terus-terusan seperti itu, filsafat saja tadi yang kita sebut materialis, empiris gitu, rasionalis. Kalau terus seperti itu saja yang didalami, maka bisa tergoda oleh setan. Au bima qad iya taro'a, atau melalui angan-angan kosong lahu baginya min sidqil khotiri, yang muncul dalam kebenaran pikirannya. Pikirannya itu benar. Wa ghairi dzalika hatta yarkana ilaihi, hingga dan lain-lainnya. Jadi terbukti gitu. Banyak bukti. Banyak orang itu kan kadang-kadang kebujuk itu karena ada bukti gitu ya. Tapi kan mereka tidak tahu bahwa bukti-bukti ini bisa kalau terus-menerus akan menjadi kita terperosok. Hatta yarkana ilaihi kullar rukun, sehingga ia sepenuhnya bersandar kepada hal-hal tersebut. Wa yadhunnu annahu qad faza bil maksud minal khulwah, dan dia mengira bahwa ia telah mencapai tujuan dari kholwat atau menyendiri itu. Wala ya'lamu anna hadzal fan minal qaidah, ia tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa jenis ilmu ini hadzal fan minal faidah, mempunyai faedah ghairu mamnu'in, yang tidak dilarang minan nasara, bagi kaum Nasrani wal Burohimati, dan kaum Brahmana. Walaisat iyal maksudatu minal khalwah, tetapi tujuan khalwat itu bukan itu. Liqauli ba'dihim, karena sebagian ulama berkata, al haqqu yatlubu minkal istiqomah wa anta tutalibuhu bil karomah. Al haqqu, kebenaran, yatlubu minkal istiqomah, menuntutmu untuk beristiqomah. Kebenaran menuntutmu untuk istiqomah. Wa anta tatalibuhu bil karomah, sedangkan kamu menuntut kemuliaan. Jadi kalau benar
maka orang itu jadi istiqomah. Jadi kalau kalau karomah itu belum tentu dasarnya benar gitu loh, Pak. Kalau kemuliaan diperoleh, kemuliaan tadi sudah saya katakan ya, tidak hanya sekedar yang khorikul ada, tapi juga kepandaian, jabatan, kekayaan. Itu belum tentu kebenaran. Kan nggak bisa dikatakan begini. Wong sugih mesti bener kan boten toh. Wong pinter mesti bener boten toh. Wong pangkatnya tinggi mesti bener kan juga boten. Tapi kalau orang itu istiqomah, pasti bener. Qalu rabbunallah summastaqamu gitu kan. Orang yang istiqomah dalam mendedikasikan dirinya pada qaulu rabbunallah. Tuhanku hanya Tuhan kami adalah Allah. Waqad yaftahu ala shodikin. Kadangkala Allah membukakan waqad yaftahu ala shodikin bisyai'in min kharqil adat wa sidqil firasah. Kadangkala Allah membuka karomah kepada orang-orang yang tulus berupa sesuatu yang melampaui hukum alam atau kharikul ada, maupun sidqil firasah atau ketelitian kebenaran firasat. Masih iki koyo kan. Koyo apa? Koyo sing dadi presiden tahun 2000. Kok benar ya, itu namanya kejelian firasat. Nggih. Waqat la yaftahu alaihim dalik, dan kemampuan. Nah, oh saya hadusu fil mustaqbal. Oh, meloncat. Watabayun saya hadusu fil mustaqbal, dan mengetahui, mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi di akan datang. Hal-hal yang akan datang. Waqat la yaftahu alaihim dalik. Namun bisa jadi hal itu tidak dibukakan untuk mereka. Wala yakdahu fi halihim adamu dzalik. Tidak ada wala yakdah fi halihim adamu dzalik, tetapi tidak merusak di keadaan mereka saat tidak adanya karomah tadi. Wa innama yakdahu fi halihimul inhirafu an haddil istiqomah. Yang merusak, sungguh yang merusak keadaan mereka adalah menyimpang dari batas istiqomah. Wa ma yaftahu min dzalika ala shadiqin yasiru sababan mazida intifa'ihim. Apapun yang dibukakan kepada orang-orang yang tulus tersebut menjadi sebab peningkatan manfaat bagi mereka, wada'iyalahum, dan dorongan bagi mereka ila sidqil mujahadah, untuk bersungguh-sungguh dalam mujahadah wal muamalah, dan muamalah, wazuhdi, dan zuhud fit dunya, kepada dunia, wa takhalluq, dan berakhlak bil akhlakil hamidah, dengan akhlak yang mulia. Tapi hal-hal itu menjadi sebab. Jadi gini, Pak. Jadi orang-orang yang menyendiri kemudian pikirannya menjadi jernih, nanti akan bisa mendapatkan kebenaran kalau dituruti gitu. Kebenaran berikutnya apa? Orang dibuka pikirannya oleh Allah, dibuka jiwanya oleh Allah, mengetahui ilmu-ilmu banyak. Dari situ dia kemudian iya ya, memang sing bener itu memang Allah Ta'ala, itu pencipta alam semesta. Maka kemudian dilanjutkan apa? Dia menjadi riyadhah dan mujahadahnya menjadi tenanan. Itu bukan selesai di situ. Selesai, iya, wis oleh ilmu akeh, iso sing khariqul adah, yang tidak biasanya seperti orang lain peroleh. Kemudian wis bener, bukan itu. Tapi itu menuju pada kesungguhan untuk riyadhah dan mujahadah, kemudian memperoleh zuhud, kemudian berakhlak yang mulia. Wa ma yaftahu min dzalika alaman laisa taktasya syar'i. Dan tidak dibukakan
hal seperti itu kepada orang-orang yang tidak berada di bawah aturan syariat. Yasiru sababan mazida bu'dihi, itu menjadi sebab semakin jauhnya mereka dari Allah. Wa ghururihi, dan tertipunya mereka. Wa humaqatihi, dan kebodohan mereka. Wastitolatihi alan nas, dan sikap sewenang-wenang kepada manusia. Wasdiroihi bil khalqi, dan menghina makhluk. Wala yazalu bihi hatta yahla'a ribqatal islamin unukihi. Mereka terus-menerus dalam kondisi ini hingga akhirnya melepaskan ikatan yahla ribqatal islam, melepaskan ikatan Islam min unukihi, dari leher mereka, dari lehernya. Wa yungkirul hududa, dan mengingkari batas-batasan, wal ahkam, dan hukum-hukum syariat, wal halal wal haram, sampai juga mengingkari hukum-hukum halal dan haram. Ini sing kebablasan kan enten. Wa yadhunnu annal maqsuda minal ibadati dzikrullahi ta'ala. Mereka mengira bahwa tujuan dari ibadah adalah hanya mengingat Allah Ta'ala. Wa tarku mutaba'atir rasul, dan meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yatadarraju min dzalika ilal ilhad wazzandaq wazzindiqah, dan mereka melangkah lebih jauh ke arah kekufuran dan zindik. Na'udzubillahi minadhdhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Waqad yaluhul liaqdami khayalat. Kadang muncul khayalan, muncul angan-angan kosong. Yadhunnunaha waqa'i'a, dan mereka kira khoyal-khoyal itu adalah kenyataan. Wa yusammunaha biwaqa'i'il masyayikh, dan mereka menyebutnya sebagai peristiwa-peristiwa para syekh. Wah, aku ngalami kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu niku di antara. Saya ngalami kayak Sunan Kalijaga. Itu niku. Min ghairi ilmin bi haqiqati dzalik, tanpa mengetahui hakikat sebenarnya dari hal tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah wa huwa fi ghayatil husni wa nihayatit tahqiq. Inilah akhir dari perkataan dari kitab Awariful Ma'arif. Semoga Allah merahmati penulisnya. Wa huwa fi ghayatil husni. Ucapannya ini sangat indah. Wa nihayatit tahqiq, dan penuh dengan kebenaran mendalam. Untuk malam hari ini sampai sini. Selanjutnya sampai fabi mudawamatil abdi ala misli hadil asalib. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.